kelas 5, apa kabar? Moga masih dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat dalam belajar. Nah, hari ini kita lanjut lagi materi PS kita. Silakan buka buku kamu halaman 43 dan kita hari ini akan membahas tentang peristiwa-peristiwa penting seputar pembacaan proklamasi. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa teks proklamasi itu selalu dikumandangkan setiap tanggal 17 Agustus ya. Pada hari kemerdekaan kita sebagai bentuk rasa terima kasih kita dan mengingatkan momentum-momentum yang penting perjuangan dari para pejuang kita untuk meraih kemerdekaan. Dan kita juga mengenal dengan sosok Bapak Proklamator yaitu Bapak Soekarno ya, dimana beliaulah yang membacakan teks proklamasi untuk kemerdekaan Indonesia dan juga para pejuang kita ya, dengan tokoh-tokoh lainnya yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia itu sendiri ya. Nah, keterkaitan dengan proklamasi tentu banyak peristiwa yang terjadi ya, dari masa-masa perlawanan, kemudian perundingan sampai akhirnya dicetuslah sebuah teks ya yang menyatakan kemerdekaan Indonesia untuk diketahui semua bangsa, sehingga masa penjajahan itu hilang atau dihapuskan ya. Nah, di halaman 44 sana ada sebuah badan yang menjadi penentu juga ya pada waktu itu sebagai peristiwa penting untuk sebuah pembacaan proklamasi. Nah, mari kita lihat. Sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan, beberapa persiapan harus dilakukan. Dan persiapan itu salah satunya adalah pembentukan BPUPKI. BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dan BPUPKI ini dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 dengan tujuan yaitu untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang dibutuhkan bagi pembentukan sebuah negara yang merdeka. Dan di saat BPUPKI dibentuk itu diketuai oleh Dr. Rajiman Widyoningrat dan Raden Panji Suroso sebagai wakilnya. Dan pada saat itu jumlah dari anggota organisasi BPUPKI ini sebanyak 63 orang. Walaupun ya pembentukan dari organisasi ini dibentuk oleh orang Jepang pada saat itu, tapi tokoh-tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia memanfaatkan organisasi ini sebaik-baiknya, sehingga setelah pembentukannya BPUPKI segera membentuk panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno ya. Dan dalam rapat yang diselenggarakan pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945, panitia 9 berusaha merumuskan dasar negara Indonesia. Dan setelah 2 hari lamanya merundingkan nilai-nilai yang harus dituangkan dalam dasar negara Indonesia, akhirnya pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengusulkan nama bagi dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Dan 5 dasar dari yang diusulkan oleh Bung Karno ini pada saat itu adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Dari rancangan yang dibuat oleh Bung Karno ini ya, atas 5 dasar yang ada di Pancasila pada zaman dulu itu mengalami perubahan sampai akhirnya disahkanlah seperti yang kita kenal selama ini, yaitu 5 sila ya yang selalu jadi pedoman hidup kita untuk bersatu, bermusyawarah dan juga bertoleransi. Di sana ya ada sila pertama sampai sila kelima, dan itu menjadi dasar negara kita yaitu Pancasila ya. Nah, Pancasila ini menjadi pemersatu rakyat Indonesia yang majemuk hingga sampai saat ini. Melalui Pancasila, kita tidak memandang perbedaan sebagai sesuatu yang dapat memecah belah. Keragaman dalam masyarakat Indonesia itu ya justru menjadi ciri khas, jati diri serta kekayaan bangsa yang harus kita pelihara secara bersama-sama. Karena itu, Pancasila menjadi kunci keharmonisan dan keberagaman yang membuat Indonesia tetap bersatu hingga saat ini. Dan apapun berita di luar sana, konflik yang terjadi di luar sana itu tidak akan memicu kita
untuk bersikap yang demikian, tapi tidak. Tapi justru kita yang tahu dan kita yang memaknai arti dari Pancasila ini. Teruslah bersikap bertoleransi, saling menghargai, saling menghormati antar umat yang berbeda ya. Sampai akhirnya kita bisa tetap mempertahankan yang namanya persatuan dan kesatuan ya. Apapun yang terjadi di luar sana, jangan pernah terprovokasi, terpancing emosinya sehingga kita mudah untuk memecah belah bangsa kita lagi ya. Tidak ya, jangan lakukan hal tersebut, tapi lihatlah perjuangan dari para pejuang kita yang melepas dan menghilangkan semua perbedaan itu hanya untuk meraih kemerdekaan ya. Tentu saat ini kewajiban kita adalah menjaga kemerdekaan yang sudah tercapai ya, dari hasil apa yang sudah dijuangkan oleh perjuangan kita. Makanya itu Pancasila itu adalah NKRI. Jadi tidak ada istilah yang bisa memecah belahkan kita selama Pancasila menjadi dasar negara kita, dan kita harus hidup saling menghormati, saling menghargai, dan juga saling bertoleransi ya. Nah, itulah tentang peristiwa-peristiwa penting ya pada masa ataupun seputar dari pembacaan proklamasi ya. Dengan ada dasar-dasar ini sehingga membuat sang proklamator menyatakan inilah momentum yang harus kita gunakan untuk membacakan proklamasi kemerdekaan, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945 yang selalu kita kenang dan kita maknai sampai saat ini ya. Oke, itulah pembahasan kita hari ini. Bu harap dari apa yang sudah kita bahas dapat menambah lagi ya pengetahuan kita tentang sejarah-sejarah yang ada di Indonesia, dan juga hal penting yang sudah kita pelajari bisa kamu tuliskan di buku catatan kamu. Untuk kegiatan kamu di rumah, silakan kamu kerjakan soal yang ada di halaman 45 ya, nomor 1 dan nomor 2, di mana soal ini berkaitan dengan teks tentang BPUPKI yang sudah kita bahas tadi. Silakan dikerjakan di buku latihan dan dikumpulkan. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Ingat, tetap sehat, tetap semangat, menjalankan protokol kesehatan untuk menjaga kesehatan kita dan orang-orang di sekitar kita, dengan selalu menerapkan menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, dan juga menghindari kerumunan. Sampai di sini dan sampai jumpa.